Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan belajar tentang Logic Pro. Buka aplikasinya di Start, Program, dan Benefit Logic Pro. Logic Pro yang ada gambar ini. Buka aplikasi. Kita buka. Untuk level pertama kita buka yang I/O Simulator. Oke. Nah, I/O Simulator ini untuk ngetesnya di sini udah ada address nih kok. Yes. Ini nandain input. O ini output, ya. Sama juga nih I sama O. Untuk laddernya kita tekan I ini, nyala di O. Addressnya tarik aja dari situ. Ya, jangan jadi tarik kalau yang ini. Atau pakai address. Itu kan ada I1, itu sampai bawah address. Nah, ini I1, address ini. Terus yang mana tuh switch yang mana? Kan ada 00. Penulisannya tuh I1 garis miring. Nah, address keberapa tuh yang dipakai? 00 kah, 01 kah? Input pertama slot ke 0. Ya. Nah, gitu. So, garis miring penulisannya karena ini apa? Logic 500 ya. Di 500 jadi garis miringnya. Ambilnya dari XCC. Kalau kan beda lagi kan addressingnya kan. Oke. Nah, ini. Mas. Diketik nih. Addressingnya ha? I Apa yang beda? Simen beda. titik 2 besar I titik 2 1 strip 0. Maksudnya ini input slot 1 channel 0. Iya, ada. Nah, sama sama ini. Ya mirip Input sih, cuman enggak beda. Channel 1 slot 0. Nah, kan? Ya. Oke. Di enter. Ya kan? Nah, saat ini aktif, output coilnya juga aktif. Nah, output coil ini di sini. Output di slot 2 channel 0 misalkan. Jadi saat ini satu slot 0 dinyalain, di on kan, nanti yang ini aktif, lampunya nyala. Nah, ngetiknya manual aja untuk lebih gampang. O.2 output di channel berapa? Di channel 2. Slot berapa? Slot 0 kan. Nah, cara ngetesnya tinggal di downloadkan. Download. Setelah selesai di ke online. Harus di run. Kita tes, tekan 1, nyala, pas. Begitu seterusnya. Ini wiringannya searah nih. Ini dari wiring. Jadi nggak bisa dari I1 ke 0 ke bawah ke channelnya 2. Udah ya komputer yang wiring. Oke, bisa? Tidak bisa level ini? Nah, ini lagi. Yang BCD nih. Dicoba dulu. Yang belum. Ya. O.2 output di slot berapa? Nih slot 2 ini untuk penulisan untuk Logic 500 ini. SLC 500 Micrologic. Nah, itu penulisannya gini. Itu menandakan input, O itu untuk output. Slot 2 strip channel 0. Nah, slotnya output. O ini output, 2 ini channel. Slot 0 ini channelnya. Di channel berapa? Oke. Nah, yang ini lagi. Yang BCD. BCD ini binary convert ke digital. Nah, kenapa nih? Saya buat angka 5, 6 kok 2 yang nyala. Buat angka 1, 1 yang nyala. Ada yang bisa tahu tentang konversi bilangan? Nih. Saya buat 5 nih. Kenapa ada 2 yang nyala nih? Lampunya. Ini kan desimal. Ini binary. Ini sering dipakai nih konversi bilangan. Kenapa kok bisa 5 ini nyalanya 2 gitu? Ada tahu? Nah, 1. Kalau namanya dunia digital itu kan 1010 binary itu. Kalau nggak 0, kalau merah ini kan 1 nih jadinya. Ini 1 nih jadinya kalau merah. Ini 00000. Ya kan? Kalau 2 ini 2. Kalau 3 2 nyala. Kenapa 2 nyala? Karena bilangan konversi dari
desimal ke digital itu harus 1100000. Nah, dia 1 pangkat 0, 1 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Nah, ini. Oh, untuk 5 Bang. Ya, kalau desimalnya 3 tuh Biko kalau dibinarikan jadi satu bara gitu. Itu kan 16 bit, 1 itu. 16 kan. Nah, 16 kan. Jadi ini 16. Ada 16 bit. Ya pas lah Bang. 2 pangkat 2 kan 4 tambah 1 5. 8 bit enggak? Berapa bit Bang? 16 bit. Jadi ini 2 pangkat 0, pangkat 1. 2 pangkat 2. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini 1, 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8. Jadi kalau bilangannya 1, ya, ini 1. Kalau 3, 2 dan 8 juga. Iya. Ya, makanya 3, makanya nyala dari 2. 2 buat 3 kan nyala 2 kan. Karena ada 1 nih. 2 tambah 1 ya. Ini kan desimal. Ini binary. Nah, kalau 4 Nah, kalau 4 berarti yang nyala yang mana? 3 aja. Hah? 3 aja. 4. 4 yang ketiga aja nih. Ini 100. 2 kali 2 4. 2 pangkat 2. ya udah, coba aja. Empat kan? Kalau 5, ini apa begini? 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1. Kalau 6, 1. 2 pangkat 2. Oke, begitu seterusnya. Nanti bersih bilangan. Iya Bang. Banyak sih fungsi oktal ya. Mana tuh pakai rumus tuh tambah eko panjang. Ancak simpel kayak gitu, lebih mudah dipahami. Ya, monggo duduk sekolah. Oke, Nah, mari kita coba. mari kita coba. Dikasih dulu berapa? Kita kasih contohnya 7. Kalau 7 berarti 7 4 berapa buah lampu yang hidup berarti satunya? 3. Tambah nomor 1. Berarti ada berapa Satu. lampu warna? Ada lampu yang hidup 3 kan? Nah, kita tes ya. Nah, 3 kan? Nih. 1 2 3. 1 tambah 2 3. Tambah 4. 3 tambah 4 7. Oke, begitu seterusnya. Nah, ini paling nggak kita ngerti nih. Ini basic nih. Nah, jadi kalau yang ini contohnya misalkan kita mau kalau nilai 1 nanti outputnya nyala di sini. Tinggal kita ketik. Ini out kan. Berarti ini di slot berapa nih? 5 nih. Slot 5. Ini di slot 6. Berarti penulisannya gimana penulisannya? Berarti titik 2 5 strip di channel berapa? Misalkan channel 0 misalkan. Nah, enter. Atau tarik kalau main cepat. Oke, terus di-download kan. Terus di run. Kita tes nih satu, langsung nyala kan. Jadi indikator warna kuning ini menandakan dia aktif. Saya buat 0, mati. Oke. 1. Sip. Nah, ini dasar. Masih I/O simulasi. Oke, kita lanjut ke level selanjutnya. Door simulasi. Udah ada yang bisa ngerjain? Coba di-downloadkan. Coba dites. Pertama kita harus tahu filosofinya yang kita buat program nih. Untuk addressing udah jelas ini, ada level switch, ada 2, atas sama bawah. Terus ada perintah open, close, stop. Stop ini maksudnya dimanapun di stop dia berhenti. Apakah dia di tengah, di atas, atau di bawah, dia stop. Kalau open ini nandanya close. Close itu maksudnya dia nyuruh nutup pintu, close the garage gitu, nutup pintu. Kalau open pintu, tapi setelah open kena switch di atas dia mati, motor ini nggak aktif. Nah, jadi dari sini kita mau buat program, kita harus tahu dulu namanya pembagian I/O nya, yang mana yang input, yang mana output.
Nah, kalau lihat dari sini nih, di sini outputnya motor untuk memutar garasi tadi, mau naik atau turun. Oke? Ya. Jadi outputnya di sini dia pakai dua output. Ada motor untuk up, ada motor untuk turun. Up untuk down sama up gitu. Berarti ada dua output. Jadi yang kita kontrol itu dua output. Ingat, ya kan? Selain output motor, kita punya output namanya lampu. Indikator sebagai interface. Nah, untuk monitoring. Nah, untuk inputannya kita punya level switch. Level pintu di atas sama level pintu di garasi di bawah. Jadi kalau dia kena di atas, dia berhenti, kena di bawah dia berhenti. Biar nggak terbakar motornya. Terus ada perintah input juga. Kalau kita perintah open, dia open. Kalau perintah close, dia close. Kalau kita stop, dia stop. Maupun dimanapun dia stop. Jangan sampai terbakar ininya, motornya. Oke? Jadi caranya yang pertama, kita membuat logic itu gampang. Outputnya kan ada dua. Ya buat dulu outputnya dua. Atau satu-satu. Oke ya, satu-satu dulu. Misalkan outputnya ini untuk membuka gitu ya. Logika gitu, untuk membuka itu kan ada output yang namanya up berarti ya. Ini up ditarik sini. Ya kan? Terus perintah untuk membukanya apa? Perintah yang buka kan open, benar nggak? Nah, address open ini kita tarik. Nah, kalau gini aja kita langsung open itu, ya kan? Open terus, ya kan? Sementara ini kan kita harus tahu nih, prinsip kerja ini, inputan kita ini apa? Ini kan push button, ditekan dia aktif, nggak ditekan dia mati, ya kan? Berarti dia harus dilatchingkan. Nah, dilatchingkan, cara ngelatchingannya begini, dikasih latch, menggunakan latch bisa atau menggunakan ladder latch. Nah, yang output tadi ini ditarik ke bawah, ini udah nge-latch nih. Jadi saat di start dia hidup aja terus. Nah, yang matiinnya apa? Nah, yang matiinnya kita buat di sini. Yang matiinnya ini level switch kan? Ya kan, untuk stopnya kita tarik. Jadi senak kena switch dia berhenti gitu. Nah, terus yang kedua kita tambah rangnya ke bawah lah yang bagus ya. Kita tambah rang yang untuk output 2 tetap sama, kita buat NC 1 output 1. Yang jelas ini output tabelnya. Nih. Output untuk turun ini. Kita kasih output. Oke. Nah, inputannya apa? Close kan? Nah, addressnya tarik close. Oke. Ini hidup terus, tapi saat dilepas dia mati lagi. Supaya dia ngunci, kita harus buat delatch. Cara nge-latch tadi dikasih ini. Atau menggunakan perintah simbol instruksi latch. Atau menggunakan gini juga bisa. Kalau pakai perintah latch, ada unlatch, harus pasang. Nah, yang ininya outputnya ditaruh di bawah. Ini pasti nge-latch. Ini hidup terus, saat ditekan tombol stop, close, dia nutup aja terus nih, nggak mati-mati. Yang matinya apa? Nah, cara membuat matinya kita seri. Ini, yang mati ini, udah tarik aja. Dah. Sampai gini kita tes dulu. Kita tes caranya itu download. Di-download, setelah di-download terus di ke online, terus di run. Nah, ini. Posisi sekarang ini kebuka ya? Ketutup. Nah, kalau posisi ketutup kita open ya. Nah, ini. Nah, berhenti dia kan? Kenapa dia berhenti? Karena ini yang buat mati. Sampai sini mati. Nah, kalau misalkan di stop lagi, di close, kita close. Nah, kenapa ini nggak mau di close? Yang ini kan, ya kan? Nah, ini kita harus ubah jadi NC. Itu aja caranya, gampang kan? Cara gitu, tes gitu. Nah,
Ini ganti NC. Ganti NC. Ini kita hapus. Kita downloadkan lagi. Terus kita run. Ini terlalu cepat, kita agak slowkan sedikit. Nah, oke, kita tes. Tutup. Harusnya bisa nggak? Karena ini udah masuk, ya kan? Saat ini ditekan pasti ini masuk nih. Saat dia kena ini putus lagi. Nah, logikanya gampang, cuma start stop. Nah, saya klik stop, dia nutup. Nyampe di bawah ini putus. Nah, ini yang buat dia putus, latchingnya lepas. Nah, kalau yang untuk up, open gitu juga. Nah, ini ngunci, dia ngunci, nge-latch. Setelah sampai kena switch yang di sini, dia lepas. Dah, sampai di sini kita udah berhasil. Tinggal untuk posisi stop. Nah, benar. Pokoknya yang namanya memberhentikan itu tambah dengan posisi di seri. Tinggal di seri. Oh, ada bisnya itu. Ya, ada bisnya. Ini kita buat tombol stop. Stopnya lain tapi cek lebih. Kita cek tombol stopnya ini addressnya apa? Oh ya, berarti NO. Ini pandai kita aja nih. Ibaratnya pemahaman kita dia pakai switchnya NC atau NO. Oke, di sini juga gitu. Nah, ini kita buat lagi untuk stop. Oke, untuk penulisan aja sudah tahu ya itu apa. Yang nomor 1 ini apa? Ini channel, ini slotnya. Channelnya, slot channel. Oke. Nah, bagaimana untuk lampu? Di sini ada lampu ajar, open, shutdown. Ajar ini gantung ya, gantung ya. Ajar setiap bukti. Ajar. Ajar ini mungkin gantung nih. Jadi yang open saat kena switch di atas dia open. Ajar. Saat switch di bawah dia kena Ajar. shutdown, nutup ya. Jadi gimana cara buat logiknya? Kita tambahin aja satu ladder lagi. Untuk khusus lampu. Untuk khusus lampu kita buat gini aja. Cuma lurus. Ini satu, ini satu. Outputnya apa? Misalkan lampu open. Nah, lampu open dia aktif kalau ininya aktif. Oke? Nah. Itu. Habis ini untuk lampunya close, shutdown ya. Kalau di sini shutdown. Nah, untuk lampunya shutdown di bawah, yang men-triggernya bawah. Dah selesai nih. Ajar. Untuk lampu. Ajar. Nah, yang untuk lampu ajar, ajar ini kan posisi switchnya di antara ini, iya kan? Iya kan? Berarti main switch aja tuh stop. Ibaratnya dia gantung lah, ibaratnya nih. Gantung, waktu ditekan stop dia gantung gitu switchnya. Ya. Kalau posisi gantung ini, posisi switch ini gimana posisi statusnya? Nah, di situ kita ambil. Dia saat digantung. Ini kan sekarang open. Ya kan? Open sama open. Itu dianggap open sekarang ya. Open sama open, open. Open close. Nah, itu kita ambil. Jadi kita tambah satu lagi. Oke. Pindah ke bawah lah. Kita buat satu lagi untuk ini. Itu di seri. Itu Pak Ajar, satu open, satu close, terus coil. Gantung berarti ini open. Yang ini close. Nantinya merah kan? Dia aktif, dia akan hidupin lampu ajar. Bahasanya agak lain ini, ajar ini.
bahasa apa nih? Sunda atau bahasa apa ya? Kurang jelas juga. Bahasanya DFC. Nah, setelah ini kita tes. Kita lakukan download ke PLC-nya. Oke. Uangnya tadi udah di Setelah di-download, kita online, terus di-run. Nah, kita tes lampu saat close. Saat close terus kita stop. Nah, kebalik ternyata. Ya kan? Yang ini ke sini, ini ke sini. Kebalik ya. Yang ini open, ini close, ini open. Kebalik kan? close yang kan yang bawah. Status close itu, min switch-nya itu kan status aja itu kan. Ya, kebalik nih. Harusnya ini masuk dua-dua. Tapi ini nggak masuk sama dua-dua. Oke. Cara baliknya tinggal ini diganti. Ini NC, ini NO. Iya. Oke, atau addressnya dibalik. Ini ke sini, ini ke sini. Sama aja kan? Kita tes, kita offline kan. Baru dapat dia ajar nih. Ini 13. Ini 14. Ini dapat. Tapi kenapa tadi waktu di tengah-tengah ini lampu opennya juga nyala tadi kan? Ya kan? Harusnya dia tidak nyala. Berarti dia butuh permisif dari lampu ajar. Kalau lampu ajarnya nyala, yang dua ini open sama open nggak bakalan hidup. Nah, caranya gimana? Kalau lampu ini hidup, dia mutusin. Nah, kita ambil yang NC. Oke, ini NC. Kita ambil ini address ini. Ini gitu juga. Kalau nggak hidup dia nanti dua-dua lampunya, pembutasnya. Jadi ada permisifnya. Kalau lampu ajar hidup, lampu offline sama lampu shutdown itu bakalan hidup. Nah, oke, kita tes. Download, masuk ke Go Online, terus di run. Nah, sekarang lampu ajar nak hidup, benar kan? Karena dia lagi gantung. Benar nggak? Coba di open. Coba kita open. Nih, kena ini. Kenapa lampu tidak open? Kenapa lampu tidak open? Nah, ternyata switch yang di atas salah. Ini kan 103 ya. Ini dia kan? Ini untuk open kan? Ini harusnya NC. Oke, ini diganti NC baru dinyala. Kalau yang stop benar nih. Coba kita close ya. Yang close benar. Ini lampu ajar, yang close benar. Nah, soalnya dia kejepit. Ajar lah hidup duluan. Iya, emang lagi gantung. Sampai di bawah dia baru mati. Nah, Artinya kalau kejepit dua-duanya itu Lampu close. hidup. Kalau Lampu kalau hidup. nggak kejepit ya sama yang tadi saya bilang. open. Nah, oke. Ajar itu Traveling ya. kejepit satu, Traveling ya, ya. kejepit yang atas. Oke. Nah, ini salah kan? Harusnya ini open kan? Yang open yang mana tadi? Kejepit dua, kejepit Open 23 nih. Ini open kan? Ini ganti NC nih. open itu atas bawah nggak kejepit. Nah, atau ini diganti NC. Ini ganti NC. Oke? Hidup terus. Nah, apa kan hidup tuh? Coba tes ya. Yang di tenda. Nah, yang di atas udah pas. Oke, kita download. Terus kita run. Kita coba nih. Benar kan? Lampu open hidup kan? Ya, Nah, sekarang kita close. Traveling, ajar ya, traveling dia. Lampu ajarnya hidup, traveling. kejepit dua sampai Traveling saat sampai di bawah, lampu sudden nyala. Oke. Saat di close, di open, saat di stop, berhenti. Ini program yang benar. Jadi nggak perlu mencontek dari yang sudah ada. Kita harus tahu sekus. Sekarang gini. Hapus. Ada yang mau ditanyain. Sekarang hapus. gimana caranya Buat sesuatu. Sekarang udah ngerti kan? Tak hapus, coba dites. mobilnya supaya merah itu pindah ke sana gimana caranya? Pasang dulu motornya di rel ya. Pasang dulu motornya di rel. Oke, ini udah benar. Kalau salah ini biasanya terbakar. Jangan sampai motor terbakar, rugi perusahaan.
Iyalah berasap. Berasap enggak? Berasap juga enggak berasap dapur. Oke, ada yang mau ditanyain? Gampang kan? Yang dikontrol cuman outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Outputnya ada 5, inputnya juga ada 5. Nah, kita harus tahu, saya bilang tadi tuh, inputan tadi ini dia push button. Saat push button PC kerjanya harus tahu. Push button itu ditekan, diaktif, dilepas juga. Nah, jadi kita harus buat namanya latching yang saya buat tadi ini. Jadi ada outputnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk penulisan logik itu tidak boleh namanya output gandeng. Nanti di bawah sini output slot 2 channel 0-nya nanti di bawah sini gitu juga, nggak boleh. Oke, output itu nggak boleh 2, 1. Kalau inputan ini tergantung kita nih bermain logika kita. Tetap outputnya 5. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, coba diteskan, dipraktekkan sesuai yang ini. Ajar ini maksudnya traveling. Open itu open, benar-benar open garasinya. Shutdown ini benar-benar tutup. Satu orang waktu 10 menit. Oke. Sekarang 3.16. Berarti jam setengah 4 pas harus selesai. Per orang ya? Per orang. Oke. Sekian, terima kasih. Nah, jangan lupa di save. Di save Oh, 5 ini berarti dia? Logic Pro. Ini yang door apa nih ya? Door simulator. Ini saya save. Ini nama foldernya. Kok begini ya? Save. Browse folder, klik browse folder, bawah. Oh iya. Door simulator. Nyimpannya di Sembarang aja. Oke.